Mana kitab sezamannya menentukan satu seperti itu, cara bertanya sudah salah. Teori diskusi dalam usul fikih. Entah kalau nggak pernah belajar usul fikih, saya tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan menyimak sebuah video di mana dalam video tersebut Kiai Imad mengatakan tidak ada satupun kitab mulai daripada abad ke-4 sampai abad ke-9 yang menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak yang namanya Ubaid. Lantas bagaimana penjelasan dan tanggapan Gus Wafi? Langsung saja kita simak videonya. Sedangkan adanya Ahmad bin Isa punya anak katanya namanya Ubaid, ini ada yang menentang, yaitu kitab-kitab nasab dari mulai abad 4 sampai 9 tidak ada yang menyebutkan sama sekali Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid, dan tidak ada yang menyebutkan Ubaid punya ayah namanya Ahmad bin Isa. Makanya tidak heran ketika suatu saat Kiai Imad mempercayai, bahkan dengan tegas dia mempublikasikan keterangan bahwa ada Mufti Yaman Syamsuddin bin Syarafuddin membatalkan nasab Ba'alawi, padahal itu dari akun Facebook palsu. Secepat kilat dia langsung membatalkan. Coba ketika ada Imamul Yaman yang resmi menyatakan nasab Ba'alawi sahih, oh dipikir dulu. Bahkan dia memberikan stadiat janda kepada pentahkik Ba'alawi. Saya kasih contoh. Dia mengatakan kalau ada kitab ditahkik oleh kalangan Ba'alawi maka perlu dicurigai, kata dia. Nah, suatu saat dia itu tidak mau sama kitab Tuhfatuz Zaman yang ditahkik oleh Al-Habib Abdullah Al-Habashi. Padahal beliau terkenal muhakkik yang terkenal di daerah Yaman. Nah, ketika Habib Abdullah bin Al-Habashi ini, Habib Abdullah Al-Habashi mengkritik Habib Salim bin Jindan, dipakai sama dia. Ini kan apa ini namanya? Ketika keuntungan itu ada pada dia, dia terima, tapi ketika tidak ada keuntungan dia tolak. Nah, kemudian istilah Abdullah dan Ubaidullah yang katanya dia dua orang, saya teringat ketika diskusi dengan teman-teman ya, lintas agama. Biasanya teman-teman Kristen rata-rata mengatakan Yesus dan Nabi Isa itu beda orang. Beda orang. Padahal kalau kita lihat dalam penelitian para pakar dari kalangan kekristenan, ya satu orang, buktinya ada gereja namanya Isa Al-Masih. Itu perspektif ya. Dalam pakar itu mengatakan sama. Nah, ini Abdullah sama Ubaidillah beda orang katanya. Padahal itu sebenarnya sudah sering terjadi di dalam kitab-kitab nasab. Contoh Tahdzibul Ansab, Asy-Syajarah Al-Mubarakah menulis Abdullah bin Ahmad Al-Karkuroh atau Kirkuroh, daerah Irak kalau kata Gus Rumel. Irak itu selatannya condet, Pak. Nah, itu tertulis Ubaidullah di dalam Tahdzibul Ansab, orangnya sama itu. Ya. Atau Abdullah bin Husain Asy-Syajari tertulis di dalam Syajarah Mubarakah. Di Tahdzibul Ansab tertulis Ubaidullah bin Husain Asy-Syajari, sama saja itu. Itu dipermasalahkan, bayangkan sekecil itu menjadi masalah. Ketika penyebutan manuskrip tadi ya, as-suluk berjarak, berlompat. Oh, ini berarti tidak kredibel. Berarti Abdullah yang ada di dalam as-suluk bukan Abdullah, adalah keturunannya Ba'alawi. Hanya gara-gara penyebutannya loncat. Padahal penyebutan loncat-loncat itu sudah sering terjadi. Bahkan sejak zamannya Nabi Isa, Pak. Kalau kita buka di dalam Matius 1 ayat 11 perjanjian baru, ketika Nabi Isa disebutkan silsilahnya, itu antara bapak langsung ke kakek gitu. Maksudnya hal seperti itu biasa gitu loh. Tapi kok jadi masalah kepada orang ini, berarti orangnya yang bermasalah, bukan manuskripnya. Dan buktinya, ini saya kasih contoh ini ya. Ini sebenarnya ini perkara yang biasa terjadi sebenarnya. Nah, dia ketika memahami manuskrip Al-Janadi, gara-gara diloncat-loncat dia itu langsung mengatakan palsu. Berarti bukan Abdullah keturunan Ba'alawi. Padahal pada tanggal 3 September 2023 yang diadakan pertemuan di rumahnya Kiai Haji Rohimuddin Nawawi, di sana saat itu Kiai Imad dengan teman-temannya ingin menyambungkan nasab Wali Songo kepada Musa Al-Kadzim. Dan saat itu ada 11 manuskrip yang mereka gunakan. Nah, ketika menggunakan manuskrip yang 11 ini, ternyata tidak ada satupun manuskrip yang disebut secara urut. Bahkan manuskrip Bangkalan pada tahun 1624 Masehi atau 1033 Hijriah. Di sana ketika disebutkan Sunan Bonang anak dari Sunan Ampel, dan Sunan Ampel dengan Sunan Gunung Jati satu kakek bertemu kepada Syekh Jumadil Kubro, dan di sana penyebutan ayahnya loncat-loncat juga. Langsung ditetapkan, oh berdasarkan manuskrip ini berarti Wali Songo ke Musa Al-Kadzim. Giran Ba'arawi dibatalkan itu.
Kan keren. Ini namanya standar janda, seperti itu. Atau kalau kita lihat di beberapa kitab mengenai Abul Ghanaim Ad-Dajjaji contohnya. Kalau kita lihat di dalam kitab Bughyatul Talib tertulis akhbarona Abul Ghanaim Muhammad bin Ali Ad-Dajjaji. Tapi yang di tempat-tempat kitab lain penyebutannya loncat-loncat, bahkan ada yang hilang. Muhammad bin Ali bin Al-Hasan Abul Ghanaim Al-Ma'ruf bin Dajjaji. Itu di dalam kitab Tarikh Baghdad yang ditulis oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Atau di dalam kitab yang ditulis oleh Adz-Dzahabi, Syiaru A'lamin Nubala, tertulis Abul Ghanaim Muhammad bin Ali bin Hasan, lebih panjang. Apakah mereka itu berarti beda orang? Enggak seperti itu. Jadi penulisan seperti itu sebenarnya sudah hal biasa di dalam dunia nasab. Cuma Kiai Imad mungkin terkejut. Makanya di sini Al-Fakir ketika Kiai Imad mengatakan begini. Kiai Imad mengatakan orang yang sudah tahu bahwa nasabah alawi batal, ternyata orang itu diam, maka semuanya berdosa. Nah, itu pernah diungkapkan tuh. Pakai ya, pakai kitab, ternyata sekarang beliau akan dimakan oleh kitabnya sendiri. Nah, ini ya, beliau pakai kitab ya, Al-Wad'u fin Nasab Haidar Al-Hashimi, dibaca dengan tegas oleh beliau. Wala yajuzu bihalin ayyaskutal insal ala munkarin alaihi lianna sukutahu alal kidhb fin nasabi yakunu kal ikrar fayakun ahadal kadhibin, kata dia. Jadi ketika kita sudah tahu nasab seseorang itu palsu, saudara, ternyata dia kok diam, maka kal ikror, dia seperti mengakui kepalsuan nasab, dan dia termasuk ahadal kadzibin, orang-orang yang setuju kepada kebohongan tersebut, dan dia berarti termasuk orang-orang yang bohong. Nah, ini maksudnya diam untuk siapa? Harus menjawab untuk siapa? Apakah seperti beliau? Oh tidak. Karena Al-Imam Al-Haidar Al-Hashimi dalam kitab Al-Wad'u fil Nasab ternyata membedakan, ada beberapa klarifikasi, ada beberapa spesifikasi tentang orang yang harus berbicara dalam hal ini. Nah, ini dibaca Al-Wad'u fil Nasab li Sayyid Al-Husain bin Haidar Al-Hashimi, halaman 9-10. Al-Martabatu Tsalitsa, ada istilahnya nasibun hawin ghairu mutakhassis. Ada istilahnya orang yang belajar nasabnya itu amatiran. Nah, ini ada. Beliau menyebutkan ada orang yang belajar nasabnya amatiran, tidak pernah takhusus, tidak pernah ada gurunya, tidak tercatat pernah masuk di maktab apapun, ya. Maktab daimi tidak pernah, apalagi maktab sarimi, tidak bisa, gitu. Nah, bagaimana kemudian orang yang nasibun hawin, yang amatiran ini, yang sama sekali tidak pernah belajar, wa yusamma nasib majazan la hakikotan huwa al-mushtagil bi ilmin nasab bila qanun wala mitsaq. Nah, jadi ada orang sibuk belajar ilmu nasab tapi tidak pakai ilmu nasab, kayak Murad Syukri tadi itu. Persis kayak Murad Syukri tadi. Akhirnya dia dikritik oleh beberapa orang karena tidak paham ilmu silsilah. Nah, ini di kitabnya yang beliau jadikan rujukan. Jadi yang maksudnya harus berbicara ketika ada nasab yang palsu, itu kapasitasnya siapa? Kalau cuma nasabun hawin, orang yang amatiran, maka dia tidak punya kapasitas sama sekali di sana. Yang bila konun. Kenapa? Karena salah satu kriteria ulama nasab yang pertama, ayat tasifa bil ilmil wasi. Yang pertama, ilmunya harus luas. Wa yatabahhar fima yaktubuh, harus mendalam terhadap apa yang dia catat. Kemudian wa ayyakuna daqiqon, dia harus dakik, teliti fi itsbatihi, dalam menetapkan sesuatu. Muhakkikon lima yudawin, ketika mencatat sesuatu harus benar-benar bisa mentahkik. Kalau dalam ilmu hadis istilahnya sudah dobet soder dia itu. Ya, dobet soder. Kemudian wa qawiyan bi hujjatih, dalilnya kuat, bukan tidak disebutkan kayak tadi. Hanya gara-gara jumlah ismiyah ribut. Itu kan kelas sanawiyah kan seperti itu. Nah, kemudian mustakmilan li syuruti ilmin nasab wa thawabitihi wa dhawabiti, sesuai dengan ilmu nasab, batasannya, ketetapannya. Kalau keluar dari ilmu nasab, punya nasab sendiri, buat ilmu nasab sendiri, ini namanya nasibun hawin. Orang ahli nasab yang amatiran, kalau kata Syekh Al-Husain bin Haidar Al-Hashimi. Itu kitabnya Imad sendiri. Nah, kemudian Imad mengatakan bahwa tesis saya ini adalah sebuah dalil yang wajib orang taklid kepada dia. Nah, ini ngawur lagi. Taklid itu apa?
Sesuatu yang bisa ditakliti itu dalil apa? Kan dalil syar'i. Dalil syar'i itu kan ada dua. Kalau dalam kitab usul fikih, dalil syar'i ada dua. Ada mattafaqu alaihil ulama, ada dalil yang disepakati oleh para ulama, yaitu apa? Al-Quran, sunnah, ijma, qiyas. Ada yang mukhtalaf, seperti maslahah mursalah, saddan lidzari'ah, dan lain sebagainya. Nah, berarti Kiai Imad sedang memposisikan bahwa karya dia sedang sama dengan dalil syar'i, karena wajib bagi orang untuk taklid kepada karyanya. Nah, ini kan sudah ngawur sebenarnya. Kenapa ngawur? Karena dalam kitab-kitab usul fikih, salah satu syarat orang harus ditakliti adalah dia adalah ahlul ifta, harus ahli dalam berfatwa. Ketika ahli dalam berfatwa, kata Rasulullah, wa idza hakamal hakim tsumma ijtahada fa asaba falahu ajrani, dapat 2 pahala. Wa idza ijtahada fa asaba wa akhta'a falahu ajrun. Keren. Loh, ini nggak bisa apa-apa. Maksudnya tidak pernah tercatat, pernah belajar nasab gitu loh maksudnya. Tidak pernah tercatat ahli nasab gitu loh. Bahkan mungkin hadis Arba'in Nawawi saja gak hafal gitu loh. Kok bisa menyalahkan para ulama yang kredibilitasnya sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan, sudah bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, jadi secara dalil, kredibilitas, kemudian menjadikan karyanya sebagai setingkat dengan dalil syar'i, dia itu sudah ngawur sekali di sana. Sehingga orang-orang yang kemudian mengatakan wajib ikut pendapat dia karena sudah tidak ada, gak pernah ada. Pernahkah dulu ulama ahli nasab ketika bertemu dengan seseorang lalu tanya mana kitab sezamannya? Gak ada. Saya tunggu sampai saya poligami itu, Pak. Gak ada itu. Saya nyari di beberapa kitab itu mana kitab sezamannya, dan gak ada itu. Mungkin bisa ditanyakan kepada Habib Syekhon selama mengisbat orang, pernah nggak langsung ditanyakan kitab sezamannya mana? Kalau kitab sezaman ditanyakan, maka pencangkokan dari Sunan Gunung Jati kepada Musa Al-Kadzim, bayangkan 850 tahun. Harus per abad itu, sebutkan semua kitab nasabnya itu. Sudah terlanjur diisbat itu kan? Entah kalau pindah lagi. Penisbatannya, entah kalau pindah lagi saya tidak tahu. Karena kalau sekarang A, kadang besok Z itu. Pertanyaan tadi tentang kitab sezaman itu, buktikan dulu sebelum bertanya. Kan seperti ini dalam teori diskusi dalam usul fikih, ketika musuh ini, contoh ketika kita berhadapan dengan saudara-saudara kita yang salafi, mereka biasanya bertanya begini kan, mana hadisnya, mana ayat Al-Qur'annya. Bertanya aja sudah salah seperti itu. Menentukan bahwa sebuah dalil hanya Quran dan hadis, itu salah cara bertanyanya. Kenapa? Karena dalil yang disepakati ada 4. Quran, ijma, hadis, dan sunnah, dan qiyas. Jadi ketika ada orang bertanya, saya maulid Nabi, mana dalil hadisnya? Cara bertanyanya secara teori ilmu usul fikih sudah salah cara bertanya gitu. Dia menentukan harus ada dalam satu dalil, padahal dalil itu bisa banyak. Yang disepakati para ulama adalah 4. Mana kitab sezamannya? Menentukan satu seperti itu, cara bertanyanya sudah salah. Teori diskusi dalam usul fikih. Entah kalau gak pernah belajar usul fikih, saya tidak tahu. Sekian, terima kasih. Nah, sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin cukup sekian videonya, semoga bermanfaat dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.